77 tahun negara ini merdeka. 2 tahun lebih bangsa kita diuji. Untuk apa? Indonesia yang lebih kuat ekonominya. Tetap saja permasalahan itu datang. Kejadian itu terjadi memang, dan saya kira ini bukan baru ini terjadi. Jadi kita tidak perlu komentar apa yang terjadi. Begitu memang sudah sampaikan bahwa kita harus saling respect, menghargai satu sama yang lain. Kita tadi gue bilang bukan saling menyalahkan ini, kita nggak bisa gampangin untuk ngomong atau untuk memberikan narasi yang sesimpel yang kita pikir. Ibas ini kan berkaitan mencuri perhatian publik, seakan-akan Ibas ini sosok kader partai yang kritis. Malah menurut saya bukan kritis yang disampaikan. Malah beliau ini malah kayak semacam orang kader yang minim gagasan dan minim juga prestasi. Sayangnya, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan. Pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan. Menurut kami, yang tidak merah putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini. Orang mulai ngomong tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Oke. Orang ngomong tentang solusi. Ya kita harus semua berbenah diri. Semua harus. Ya. Jadi kita jangan memang si A, si B. Ya itu dulu yuk. Paling nggak menurut gua, bagi gue itu jauh lebih penting gitu daripada nyari yang salah. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak merah putih. Paling gampang untuk menuding siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Kita ini kadang-kadang masalah di satu kelurahan yang salah Jokowi. Ya. Jadi ada masalah tanah longsor di satu kelurahan atau kecamatan yang salah Jokowi, terus bupatinya, gubernurnya ngapain aja? Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Salam pembaharuan. Kami dari segenap tim kreator Nafas Pembaharuan Channel mengucapkan turut berduka cita yang mendalam bagi para korban atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Ini adalah duka kita semua, duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Saudara, tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 memilukan bagi bangsa Indonesia. Pasalnya ratusan korban dilaporkan meregang nyawa dalam kerusuhan usai pertandingan sepak bola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya itu. Atas duka yang terjadi di Malang, jutaan masyarakat mengucapkan bela sungkawa melalui berbagai media sosial. Hal ini juga dilakukan oleh para politisi, namun ucapan duka dari para politisi yang menggunakan poster malah dianggap cari muka belaka. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, politisi Partai Demokrat, hingga Nasdem memasang wajahnya besar-besar dalam ungkapan bela sungkawa. Mulai kan, pejabat-pejabat nirempati ini menampangkan mukanya di saat tragedi seperti ini, tulis akun Twitter @andriansayasin. Pada unggahan akun tersebut, akun @andriansayasin menampakkan 9 politikus yang menampakkan wajah mereka dalam poster bela sungkawa. Antara lain, Kepala PP2MI yang menunjukkan wajahnya memakai masker merah putih dengan ukuran besar sambil memegang dada kanannya.
Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Nasdem, Bobi Jayanto dengan foto dirinya yang tersenyum. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tersenyum mengepalkan tangan. Politikus Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono dengan pose berdoa. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Rifki Abdul Hakim dengan pose berdoa juga. Politikus PKS Haji Mulyanto, Wakil Ketua DPRD Malang Asmualik dengan pose berdoa pula. Ketua DPC Partai Demokrat Haji Imron, politikus Partai Nasdem Sahroni. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Kenapa pose Pak Airlangga malah kelihatan senang gitu? Komentar warganet. Jangan golput sayang, ntar suara lu bisa dipakai sama oknum. Mending tetap ikut nyoblos aja, tapi ntar dicoblosin semua, biar nggak kehitung suaranya, imbuh warganet yang lain. Masa pejabat Indonesia kalah sama Lee Min Ho, uploadnya cuman background hitam, tambah lainnya. Oke lah, yang Demokrat sama yang P3, walau tetap nggak tepat tuh. Yang Golkar nggak ada empatinya banget ya, tulis warganet di kolom komentar. Malah nyari panggung politik, balas warganet. Saat berita ini dibuat, cuitan tersebut telah disukai ribuan kali dengan ratusan komentar dari warganet. Saudara, Partai Demokrat turut menyoroti tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Pasca pertandingan sepak bola antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menyarankan agar prosedur operasi standar alias SOP pengamanan pertandingan sepak bola diperbaiki. SOP jika terjadi pertikaian, kerusuhan, dan lain sebagainya perlu diperbaiki. Setiap pemicu jika ditangani dengan tidak sempurna, akhirnya juga akan menjadi kurang begitu optimal. Kapasitas stadion juga perlu diperhatikan, ujar Ibas dalam keterangannya pada Senin 3 Oktober 2022. Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut tragedi ini terjadi karena supporter Arema FC yang tak terima timnya kalah oleh Persebaya. Namun, aparat keamanan di lokasi salah dalam penanggulangan kerusuhan tersebut. Saudara sebangsa kita meninggal karena kericuhan atau salah prosedur pengamanan dalam sebuah pertandingan sepak bola, kata Ibas. Jelas, di sini Ibas terang-terangan menyalahkan soal penanganan keamanan di pertandingan itu. Mengenai dampak tragedi yang menyebabkan dihentikannya sementara Liga 1, Ibas juga menyebut citra sepak bola Indonesia juga menjadi rusak. Pertandingan sepak bola yang seharusnya selain ajang kompetisi, olahraga, para atlet kebanggaan juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Mengapa justru memakan ratusan korban seperti ini? Konyol, kata Ibas. Senada dengan sang adik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan kakak kandung Ibas mendesak adanya proses pendalaman investigasi terhadap seluruh pihak terkait. Dalam hal ini pihak keamanan, official tim hingga panitia pelaksana. Mendorong agar dilakukan investigasi mendalam, pihak-pihak terkait bertanggung jawab supaya menjadi pelajaran besar agar kejadian semacam ini jangan sampai terulang, kata AHY dalam keterangan tertulis pada Minggu 2 Oktober 2022. Lebih lanjut, putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu, menyayangkan atas terjadinya tragedi tersebut. Dirinya juga tegas mengatakan kalau peristiwa Sabtu malam di Kanjuruhan itu merupakan catatan kelam bagi olahraga Indonesia. Hilangnya ratusan nyawa di Stadion Kanjuruhan ini adalah catatan kelam bagi olahraga Indonesia, termasuk salah satu yang memakan korban terbesar di dunia, tuturnya. AHY juga turut menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya ratusan orang dalam tragedi tersebut. Dirinya juga berharap agar seluruh korban luka bisa segera pulih dan tidak bertambah angka korban jiwa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan juga agar korban luka segera pulih, kata dia. Tak ada sepak bola seharga nyawa manusia, pungkas AHY. Begitu banyak orang yang berkomentar dan saling menyalahkan, tidak terkecuali para politisi.
Buasalosa minta tiap pihak berhenti saling menyalahkan. Penyerang PSS Sleman, Buasalosa meminta setiap pihak untuk berhenti saling menyalahkan soal kerusuhan tragedi Kanjuruhan seusai laga Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Buas menghimbau semua pihak untuk berdoa bagi keluarga yang kehilangan dan bagi pemulihan yang tengah dirawat. Demikian dari unggahannya di Instagram pribadinya @buasalosa. Stop dulu mengkritik dan menyalahkan. Berdoa untuk keluarga yang kehilangan dan pemulihan yang masih dirawat. Pekalah sejenak. Kemanusiaan di atas ego pribadi. Ini duka kita semua. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia, tulisnya. Berdasarkan surat kepolisian yang diterima, terlihat Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat sudah menyoroti Panpel Arema FC pada 18 September 2022. Dalam surat itu, kepolisian meminta Panpel Arema FC agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022 kepada PT Liga Indonesia jelang pertandingan Arema melawan Surabaya. Pertandingan yang digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat itu diminta diubah menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan keamanan. Sehubungan rujukan di atas, bersama ini mohon bantuannya kepada Panpel Arema FC agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022, tulis AKBP Ferly Hidayat dalam surat tersebut. Kepada PT Liga Indonesia terkait rencana pertandingan sepak bola Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang sedianya main pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat agar diajukan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan keamanan, imbunya. Surat itu juga ditembuskan kepada Kapolda Jatim hingga Ketua Umum PSSI, namun saran itu tidak diindahkan. Hal tersebut juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Minggu 2 Oktober 2022. Tak hanya soal waktu pelaksanaan, Mahfud juga menyampaikan soal batasan jumlah penonton yang dianjurkan sebelumnya.